student. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you very much. I'm glad if you all are fine. So you can study English today with a good condition ya. Saya senang kamu bisa belajar bahasa Inggris hari ini dengan kondisi yang baik-baik saja. Okay guys. Before we continue the lesson, let's music Indonesian national song. Kita nyanyikan dulu lagu nasional yang judulnya itu adalah Maju Tak Gentar. Do you know about this song? Tahu lagu ini? Tahu ya? Si tahu, kalau nggak tahu nanti, aduh, bukan anak Indonesia katanya. Kita nyanyikan bersama-sama, oke? Nih, bareng-bareng. Yuk. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju sebentar, mengusir penyerang. Maju sebentar, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serta menentang, terjang. Tak gentar, bergerak, bergerak, majulah, menang. Sekali lagi ya, yuk. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati tak diserang. Maju sebentar, mengusir penyerang. Maju sebentar, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serta menentang, terjang, terjang. Tak gentar, bergerak, bergerak, majulah, majulah, menang. Iya. Oke, thank you very much. Ya, give applause to untuk kita semua. Kasih tepuk tangan. Thank you ya. Oke, next. Oke, next. Like usually before we study, seperti biasanya sebelum kita belajar ya. I want you pray together before we continue our lesson. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa dulu. Oke, I want to invite Nafisa to lead we all to pray together. Oke, Nafisa, please pimpin kawannya berdoa. Before we study, let's we pray together. Pray. Finish. Finish. Oke, thank you very much, Nafisa. Good. Ya, oke guys. Next, I'll check your presentation dulu. Saya cek kehadiran kamu dulu ya. Oke guys. Who is absent today? Siapa yang absent hari ini? Nothing? Ada nggak yang absent? Hah? Nggak ada? Everybody here? Semua orang di sini? Oke, good. Berarti semua bisa mengikuti pelajaran kita hari ini ya. Nggak ada yang ketinggalan pelajaran. Oke, next. Kita persepsi dulu about the last material. Ya, what we have studied in the last material, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan di materi terakhir in our last meeting, pertemuan kita yang terakhir. Oke, saya tanya nih,
Do you remember about our last material? Ingat nggak? Masih nggak? Masih nggak? Okay guys, students, do you still remember about our last material? Yes, remember. Yes, I do. Okay, good. Thank you very much. What is our last material? Apa pelajaran kita terakhir? Yes, describing my idol. Okay, it means we study about descriptive text. Artinya kita belajar tentang descriptive text. Okay. The next question. Can you tell me the generic structure of descriptive text? Kasih tahu saya dulu generic structure dari descriptive text. Tadi bisa mau angkat tangan, ayo. Oke. Identification and description. Oke, thank you Happy. Identification and description. Oke, ini boleh jawab sama-sama, ya. What is the social function of descriptive text? Social function it means purpose-nya, tujuannya. Ayo, jawab. What is social function? Untuk apa tuh? Tujuannya apa? To describe about person, thing, or place. Coba lagi. To describe about particular person, thing, or place. Ulang coba apa? To place or thing gitu ya? Place or thing. Ya, coba ayo ulangi ya. Okay, can you tell me what is the social function of descriptive text? Okay, thank you ya. To describe about particular person, things, or place, ya kan? Jadi untuk mendeskripsikan tentang manusia, orang ya kan, benda ataupun juga tempat. Bagus, thank you ya. Masih ingat kamu pelajaran apa yang sudah kita pelajari? Bagus. Oke. Oke guys, I will give you a motivation. Saya kasih kamu sebuah motivasi, tapi I give you in Indonesian. Ya, saya kasih dalam bahasa Indonesia biar kamu lebih mengerti apa yang saya ucapkan untuk kamu. Ya. Jadi ketika belajar bahasa Inggris itu janganlah ragu itu kunci. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, dan jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan takut salah, jangan takut salah. Kalau kamu masih belajar, jangan takut salah. Kenapa? Namanya masih belajar. Kalau salah nggak apa-apa. Kalau masih belajar, salah ada yang memperbaiki, memperbaiki. Salah yang memperbaiki gurunya di sekolah. Jadi jangan malu-malu, itu pesan saya. Belajar terus. Kemudian apa lagi? Practice. Kemudian yang seperti yang saya bilang kemarin apa? Practice and practice. Jadi harus dipraktekkan terus menerus dalam belajar bahasa Inggris. Oke. Siapa dulu? Belum pulang sih? Belum pulang. Cewek belum berarti. Oke guys, udah ya. Kita mulai lagi ya. Next, I will tell you about our learning objective today. Saya kasih tahu dulu nih tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, there are 4 learning objective for today. Ada 4 tujuan pembelajaran ya pada pertemuan kali ini. Pertama apa itu? Setelah mengamati video pembelajaran tentang descriptive text, kamu diharapkan dapat membandingkan fungsi sosial teks berbentuk descriptive text terkait benda dengan benar sesuai dengan konteks penggunaannya dengan rasa ingin tahu. Jadi nanti saya kasih saya harapkan bisa memberitahu saya mengungkapkan atau bisa membandingkan fungsi sosial antara beberapa teks, yaitu teks deskripsi. Apa sih fungsi sosial masing-masing dari teks deskripsi? Fungsi sosial itu apa? Tujuan. Oke, next, dengan mengamati video pembelajaran ya,
pembelajaran nanti yang akan saya tayangkan, ya, kamu diharapkan dapat menyimpulkan struktur teks dan unsur kebahasaan lainnya. Struktur teks itu apa sih? Genre strukturnya ya. Tahu mana identification, mana description, tahu mana itu language feature-nya. Karena kita udah pelajari kemarin language feature of descriptive text ya kan. Kemudian yang ketiga, ya, kamu diharapkan dapat menunjukkan informasi yang tersirat ataupun tersurat dalam sebuah teks deskripsi tentang benda. Ya, kemudian yang nomor 4, yang keempat, kamu diharapkan nanti kita buat mind mapping. Seru nih mind mapping. Nanti kita pakai aplikasi yang ada di HP. Ya, nanti saya bagi share aplikasinya. Jadi di pertemuan kedua dapat kamu gunakan untuk membuat mind mapping. Oke? Itu learning objektif yang kita hari ini atau tujuan pembelajarannya. Kemudian penilaiannya. Ya, assessment, there are 4 assessment, ada 4 penilaian. Pertama itu penilaian sikap sosial, kedua sikap spiritual, terbalik. Sikap spiritual dulu, sikap sosial, baru pengetahuan dan keterampilan. Jadi semua aspek dinilai. Jadi ketika kamu bekerja sama, kerja kelompok dengan temanmu, itu juga nanti saya ambil penilaiannya. Oke? Lagi nih. Oke guys, jadi materi yang akan kita bahas itu descriptive text. Sama kayak pertemuan kita kemarin. But today we will discuss about describing about thing, ya, related about thing. Jadi kita akan belajar bagaimana mendeskripsikan tentang benda. Kalau kemarin kan describing about people kan, mendeskripsikan tentang orang, yang describing about my idol. But today we will study about how to describe about thing. Bagaimana kita mendeskripsikan tentang benda, ya. Oke. Nah, kemudian metode pembelajaran yang kita model pembelajaran kita gunakan hari ini adalah PBL, problem based learning. Jadi nanti kamu banyak ini apa nih, berdiskusi. Oke, tunggu saya tunjukkan a picture. Kayak kemarin ya, kita pakai PWMI. Jadi dari sebuah gambar, from the picture, okay, now look at the screen. Kamu bisa lihat screen gambarnya kan? Ya. There are one picture here. Ada sebuah gambar di sini. Okay. Now, open your mind, buka pikiranmu, and then from this picture find some word that can describe about this picture. Jadi temukan beberapa kata yang bisa mendeskripsikan foto ini. Apa aja kira-kira katanya yang kamu pikirkan? Do you know what is it? Atau mana apa? Hah? Apa? Apa mesin mobil apa? Car, ya bus, car naik mobil, ya kan? Ini mobil jenis apa? Sport, good, ya. Sport car, mobil sport, ya. Oke. Have you seen that thing in real life? Pernah nggak nih kau nampak ini di dunia nyata? Pernah? Hebat. Bisa seberang nih mobil ini. Ini ceker mobilnya ya kan? Ya, dibawa ke depan, dipenyok-penyok dari semua. Bener kan? Ya, cocok mobil ini. Jadi kita, ya, maybe you see this car in the city mungkin ya, di kota. Ya, tapi kalau bisa seberang, in our village ya, nggak ada di mobil ini. Ya, ini dia mobil ini. Oke, how does the picture look like? Gambarnya seperti apa sih tampilannya? It is red. It is red. Hah? Okay, good. The car is red. Ya, ya. You find one word. Kamu temukan satu kata. Apa itu pertama? Adalah red. Ya, mendeskripsikan ini. Then, what else? Apa lagi? Apa lagi? Oke, red, good. What else? Apa lagi? Has 4 wheels. Hah? Has 4 wheels. Oke, 4 wheels. Apa artinya nih? 4 roda.
Ya, good. Then luxurious ya? Yes, luxurious. The car is luxurious. Mobilnya mewah. Ya, apalagi? The price. Harganya mahal. What the English for mahal? Apa sih bahasa Inggrisnya untuk mahal? Expensive. Good, expensive. Oke, ini ya. Jadi kamu sudah menemukan beberapa kata yang mendiskusikan tentang foto ini, gambar ini. Ya, bagus. Thank you very much. Ya. Thank you. Nah, next. Bagus ya. Terpintar rupanya. Tunjukkan. Oke ya, jadi bisa kamu temukan mana gitu ya. Coba kita buat dari kata-kata ini, kita buat sebuah kalimat coba. Red. The meaning of red is merah ya kan? Ya, jadi gimana sih kita deskripsikan kalau mobil itu merah? Bahasa Inggrisnya gimana? Oke, good. The car S artinya apa? Jangan ragu, betul jawabanmu jadi jelek kan? S apa artinya? Mempunyai atau memiliki. Jadi kita bisa bilang the car has apa? Yes, the car has four wheels. Mobilnya punya 4 roda. Nah, ini jelas expensive. Gimana nih kalau kita bilang mobilnya expensive? Apa? Oke ya, expensive. Oke, jadi gimana kalimatnya dengan kata expensive? Gimana? Mobilnya mahal, gimana sih saya? Mobilnya mahal, gimana? Mana expensive? Cars are expensive. Hah? Expensive. Iya, the car is expensive. Good ya, jadi belum bisa kamu buat kalimat yang mendeskripsikan tentang sebuah benda ya. Dia dari next. Oke, saya bagi kelompok nih. Nah, saya bagi kelompok. Ya, I will divide you in group. Each group consists of 5 persons. Jadi setiap grup kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya, oke. Saya panggil namanya ini for the group 1 untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 itu Jose, Vivi, Sari, Vila, sama Evi. Oke, the group 2, second group, Neza, Pauji, Tiwi, Raula, and Echa. The group 3, kelompok 3, okay, there are Helpi, Hafiza, Nafisa, Yoga, and Adit. Jadi di kelompok ini kamu harus berdiskusi ya. You must collaboration with your friends. You must make a good discussion about how to bagaimana memecahkan masalah atau bagaimana mengerjakan tugas yang saya akan berikan nanti. Oke? Sedikit lagi. Paling ini 3 jam lagi. Okay guys, next perhatikan ya. I will show you a video. Saya kasih sebuah video that explain about how to describe about thing, yang menjelaskan bagaimana cara mendeskripsikan sebuah benda, ya.
watch the video carefully, and then after that, you must analyze some of text. Then you must to compare the social functions of each text that I will give to you. Jadi saya kasih video, kemudian kamu analisis videonya, kemudian nanti saya kasih beberapa teks, dan tugas kamu secara berkelompok kamu analisis teks tersebut, ya, analisis teks tersebut. Kemudian apa yang dianalisis yaitu social function dari teks-teks tersebut. Oke, nah sekarang kamu tonton dulu videonya ya. Kita buka dulu. Kita buka layar ya. Nampak ya? Kamu boleh mencatat apa-apa yang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello people, welcome back to my channel. In this video, we are going to learn about describing things. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang mendeskripsikan benda. Untuk mendapatkan informasi tentang nama atau jenis benda, kita bisa menggunakan pertanyaan what is it? Contoh jawabannya adalah it is a book atau it's a book. It is a hat atau it's a hat. It is a t-shirt atau it's a t-shirt. Ketika kita mendeskripsikan sebuah benda, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya adalah color atau warna, material atau bahan, weight berat, size ukuran, shape bentuk, dan opinion atau pendapat. Yang pertama, color atau warna. Contoh kalimatnya adalah it's red, it's blue, it's pink. Here are some color names in English. Next, material atau bahan. Untuk menanyakan bahan tertentu yang digunakan dalam membuat suatu benda, kita bisa mengatakan what is it made of? Terbuat dari apakah itu? Contoh jawabannya adalah it's made of gold. Itu terbuat dari emas. It's made of rubber. Itu terbuat dari karet. It's made of plastic. Itu terbuat dari plastik. Berikut adalah kosakata tentang bahan yang biasa digunakan dalam membuat benda. Berikutnya, weight atau berat. Pertanyaan yang biasa digunakan adalah how much does it weigh? Berapa beratnya? Contoh jawabannya adalah it's very heavy. Itu sangat berat. It's medium weight. Beratnya sedang. It's very light. Itu sangat ringan. Very is used to give emphasis to the adjectives. Kata very digunakan untuk memberikan penekanan pada kata sifat seperti very heavy, sangat berat. Size atau ukuran. How big is it? Ini adalah untuk menanyakan seberapa besar ukuran suatu benda. Contoh jawabannya adalah it's huge. Kapalnya sangat besar. It's big. Bisnya besar. It's medium size. Mobilnya sedang. It's small. Mobilnya kecil. Berikut jenis-jenis ukuran yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan benda. Next, shape atau bentuk. What does it look like? Terlihat seperti apakah benda itu? Setiap benda mempunyai bentuk-bentuk tertentu. Contohnya, untuk benda yang bentuknya bulat seperti bola, kita bisa mengatakan it's round. Jika bentuknya persegi, kita bisa mengatakan it's square. Dan untuk benda yang bentuk segitiga, kita bisa mengatakan it's triangular.
Beberapa kosakata tentang bentuk-bentuk benda diantaranya jelas, opinion atau pendapat. Berikut ini beberapa opinion adjectives atau kata sifat pendapat yang sering digunakan. Contoh kalimatnya adalah it's delicious, kuenya enak. It's comfortable, sofanya nyaman. It's beautiful, bajunya cantik. Sekian materi untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Oke ya, itu dia. That's the video. Learn. Yes. Tell to us how to describe about things. Use an adjective. Jadi, itulah dia bagaimana caranya kita mendeskripsikan sebuah benda menggunakan kata sifat. Ya, there are some adjective about ada beberapa kata sifat ya yang sudah dijelaskan tadi di video. The first is like material tahu kan bahannya ya kan, and then about size, ukuran, kemudian shape, bentuk, color, warna, kemudian opinion, pendapatnya ya. Jadi beberapa kata sifat tersebut ya we can use for describe about things. Jadi dapat kita gunakan untuk mendeskripsikan tentang benda. Oke, I will show you one more video. Saya kasih tahu lagi, saya tunjukkan lagi satu buah video lagi. Ya, still about descriptive text related describing things. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. To learn the definition and social function. Sudah tertentu. English is my second language. I use social media a lot, which is actually fun for First, it's called the identification. The descriptive text. In this video, we are going to learn about descriptive text. Okay, watch the video carefully. Buat catatan apa yang penting ketika ingin dapat ilmu yang kamu dapatkan dari video tersebut, nanti kita bahas semua. Okay, so what are we going to learn in this descriptive text? The first one, we are going to learn the definition and the social function. Second one, it's about the generic structure. Third one, it's about the language features. And the last one, you're going to see some examples. Let's begin with the first one, definition or social function. So, descriptive text is a kind of text that describes a particular person, animal, or thing. Jadi ini maksudnya, teks deskriptif adalah sebuah jenis teks yang mendeskripsikan orang, binatang, atau benda tertentu. Di sini bendanya secara spesifik ya. The second one, the generic structure atau struktur dari teks deskriptif. Apa saja? First, it's called the identification. The introduction of a person, place, animal, or object will be described. Jadi maksudnya di bagian ini akan kita temukan perkenalan tentang orang, tempat, binatang, atau objek yang akan dideskripsikan. The second one, it's called the descriptions. It contains a description of the object identified previously by describing its features, forms, colors, or anything related to the object. Jadi di sini maksudnya pada bagian ini terdapat deskripsi atau penjelasan tentang objek yang sudah
sudah diidentifikasi sebelumnya dengan mendeskripsikan fiturnya, bentuknya, warnanya, atau apapun yang berhubungan dengan objek tersebut. The third one, the language features atau unsur kebahasaan dari text descriptive. So what are they? First, specific object or participant. Maksudnya di sini objek yang dibahas adalah objek yang khusus atau spesifik. For example, my friend. Ini tentang temannya, teman saya, ya, my friend. Borobudur Temple tentang Candi Borobudur. Or Mount Fuji, Gunung Fuji. Jadi benda atau orang ini spesifik, ya. The second one, the use of simple present tense. Kenapa digunakan simple present tense di dalam descriptive text? Itu adalah karena di dalam descriptive text kita menemukan fakta-fakta yang terjadi. Sedangkan untuk menuliskan fakta kita selalu menggunakan simple present tense. The third one, the use of action verbs to show activity. Jadi kita menggunakan kata kerja aksi untuk menunjukkan kegiatan. For example, run, sleep, walk, etc. The fourth one, the use of adjectives to clarify the noun. Jadi di sini kita menggunakan kata sifat untuk menjelaskan kata benda. For example, here, a beautiful girl. Jadi di sini adjektifnya adalah beautiful. Beautiful digunakan untuk menjelaskan girl, anak perempuan. Bagaimana anak perempuannya? Dia cantik. Nah, ini adalah adjectives. A nice beach, ya, pantai yang indah, pantai yang bagus. Nice di sini adalah juga adjective. Okay, there is an example of descriptive text about a person here. The title is My Friend. Let's read the text. I have a close friend named Olive. She is really smart. She always gets good grades. She is also kind and warm. That is why she has a lot of friends, especially because she is very helpful. She is still young, but she is really mature. She can give you great advice. She has fair skin and slim figure. Also, pretty face. You can say she is a kind of girl who is beautiful inside and outside. Okay, so let's analyze the text. This word is called the identification. Bagian ini adalah identification atau identifikasi. Kenapa begitu? Because it said, I have a close friend named Olive. Aku mempunyai sahabat dekat bernama Olive. Bagian ini baru memperkenalkan siapa yang akan dia deskripsikan dalam paragraf ini, ya. And this part is called the description atau deskripsi. Pada bagian ini terdapat deskripsi dari si Olive, ya. Misalnya di sini disebutkan kalau dia kind and warm, ya. Terus disebutin kalau dia helpful, dia young, mature, can give you great advice, fair skin, dan seterusnya. Di sini dibuat penjelasan mengenai objek atau orang yang kita deskripsikan. Okay, now let's see the language features atau unsur kebahasaan. This part, my friend, ini adalah specific participant atau dia objek yang spesifik yang dijelaskan. And then this part, I have a close friend named Olive. She always gets good grades. Dia selalu mendapatkan nilai yang baik. Ini adalah contoh-contoh dari penggunaan simple present tense, ya. And these yellow words nih yang dikasih warna, ini adalah semuanya adjectives yang merupakan ciri khas daripada descriptive text. Ya, di sini adalah kata-kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang kita deskripsikan di sini. For examples, smart, good, kind, warm, etc. Tidak, bubarnya dress putih. Kamu kelihatan aku. Tidak, ikan dulu ya. Oke, lanjut. Next, let's see some common questions asked by your teacher. Ini beberapa pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan oleh gurumu mengenai descriptive text. First, who is Olive? Siapa itu Olive?
Nah, kita bisa jawab kalau Olive adalah the writer's close friend. Writer di sini artinya penulis, the writer's close friend artinya teman dekat si penulis. The second question, what is she like? What is she like? Ini artinya seperti apa orangnya. Yang dimaksud di sini adalah personality-nya atau karakternya. So, we can answer, she is smart, kind, and helpful. Ini bisa kita dapatkan dari teks yang tadi. The third question, what does she look like? What does she look like? Kalau pertanyaan seperti ini berarti menanyakan penampilan fisik dari seseorang. Jadi berdasarkan teks kita juga bisa menjawab, she has fair skin, slim figure, and pretty face. Question number 4, why does Olive have a lot of friends? Why does Olive have a lot of friends? Kenapa Olive mempunyai teman yang banyak? Dari teks tadi kita bisa menjawab karena because she is very helpful. Karena dia suka membantu. Oke, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pada level LOTS atau lower order thinking scale ya. Pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya tertera secara jelas pada teks yang tadi. Oke. Now we come to the hot question, which is higher order thinking skill. Dan di sini meminta kemampuan berpikir kita yang lebih tinggi daripada soal yang LOTS tadi. For example, what is the text about? Tentang apa teks itu? A. The writer's close friend. B. The writer's friend. C. Olive's close friend. Or D. Olive's teacher. So what is your answer? Yes, that's good. So the answer is A. The writer's close friend. Question number 2. What is the writer's intention to write the text? Apa tujuan penulis untuk menulis teks tersebut? A. To describe the writer's friends, untuk mendeskripsikan teman-temannya si penulis. B. To tell the writer's experience, untuk menceritakan pengalaman si penulis. C. To describe the writer's best friend, untuk mendeskripsikan teman atau sahabat dari penulis. Or D. To tell about an interesting story. What is your answer? Nice, the answer is C. Liv, yang mana yang benar tentang si Olive? A. She always teman yang banyak. Or B. She can give you suggestions. Dia bisa memberi kamu saran. What is your answer? Correct, the answer is D. She can give you suggestions. Dia bisa memberikan saran atau nasihat. Kalau di teks tadi kata yang digunakan adalah advice, ya. Okay, question number 4. From the text we can infer that, dari teks tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa A. Olive is not popular. Olive itu tidak populer atau tidak terkenal. B. Everybody likes Olive. Semua orang suka dengan Olive. C. Olive is a new student. Olive adalah siswa yang baru, anak baru. D. Olive wants to be a star. Olive ingin menjadi bintang. What is your answer? Yes, the answer is B. Everybody likes Olive. Semua orang menyukai si Olive. Okay, itu dia videonya. Let's explain about generic structure, about social function, about definition, and about language feature from descriptive text. Oke, itu dia. Kemarin kita juga udah bahas ya tentang itu semua, definisinya, kemudian apa lagi social function, and then about language feature ya. Oke? Udah kita bahas semua kemarin. Next. So, the social function yang kamu udah jelaskan tadi, yang kamu jawab itu adalah social atau purpose atau tujuan yang umumnya ya, to describe about particular person, things, or place, ya kan? Nah, yang akan kita bahas tadi adalah specific social function. Ya. Bentar ya. Ini gampang banget diatur ini. Okay, in the video, ya,
Jadi tadi ditunjukkan contoh dari descriptive text that telling about person ya kan, about people, describe about people. Nah, the title is my friends. Oke, jadi my friend itu adalah spesifik partisipan ya. Spesifik partisipan itu apa? Itu orang yang akan atau benda atau objek yang akan dideskripsikan, ya kan? Kemudian tadi ada juga kalau tadi teksnya itu adalah untuk mendeskripsikan tentang temannya si penulis, kan gitu ya. Jadi masing-masing teks itu ada tujuannya masing-masing tertentu. Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Itu yang akan kamu kerjakan dengan kelompokmu. Apa itu? Yaitu mengklasifikasikan atau to compare about the social function and related feature of some text, about descriptive text. Jadi Bapak suruh nanti dalam kelompokmu berdiskusi tentang menentukan atau membandingkan tentang sosial fungsi atau function sosial, fungsi sosialnya dari descriptive text, macam-macam descriptive text. Ya, ada beberapa descriptive text nanti saya kasih, kamu tentukan sosial fungsinya, fungsi sosialnya. Fungsi sosial itu tujuannya ya, specific purpose-nya apa, kemudian tentukan beberapa adjektif yang digunakan. Itu aja, sosial fungsi dan fungsi sosial dan adjektifnya. Oke, bagi LKPD-nya ya, nanti kamu kerjakan dalam berkelompok. Oke. LKPD-nya ya, dikerjakan ya. Diskusikan dengan temanmu, ayo kerjakan. Oke ya. So discuss with your friend, find or compare about the social function, about the adjective from that text, from those texts. So there are 3 texts that I give in LKPD 1. Ada 3 teks yang saya kasih di LKPD pertama ya. Ya, kamu diskusikan dengan temanmu, bagus, ya, good. Diskusikan dengan temanmu, ya. Tentang perbandingan social function dari ketiga tersebut. And then when you make a discussion, ya, ketika kamu buat diskusi, ya, when you collaboration with your friends, saya akan kasih penilaian sikapmu. Jadi benar-benar karena semuanya nanti saya nilai, ya. Boleh pakai sumbernya dari HP, boleh, buka HP-nya boleh, nggak apa-apa. Nanti tengok kan, setiap pelajaran bahasa Inggris boleh, nggak apa-apa ya, mau kalau aja HP di atas, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak main game ya, nggak main Facebook, ya, cari tuh. Okay, good. Okay, look at it. Okay. Teks 1. Mana? Di mana? Beautiful, famous, long. Good. Okay, tidak bantuan, tapi bisa, ya. Nih, mau Koji, mau siapa nanti kamu semua? Sama juga, oke, hati-hati nih ya. Tarpo, Josi, kakak mana? Kakakmu siapa Josi? Hah? Bibi ya? Terus yang Josi juga? Mereka ya jangan apa buat kita kan di sini juga pikir kita gila ya bantu boleh boleh tengok ya. Jadi kalau nggak paham kali artinya kan bisa lihat Google Translate atau gimana ya. Tapi kolaborasi lah ya. Udah liburan juga itu juga bantu. Good, cari lah ya. Masing-masing cari bagi tugasnya.
Ini tengok. Ya dua nih dibagi tugasnya nih. Ada yang mencari lihat HP, ada yang langsung menulis, ada yang langsung bagus. Next. Nah, ini bagus nih kolaborasinya nih. Ini rumahnya. Ini nih, wah main-main aja dulu. Ini paling pasang ini. Kita cek tentang dulu ya. Finish. Kan? Nanti bukakan. Ini dulu. Oke. Ini baru komplit. Coret-coretannya ya, boleh dirapikan lagi ya. Dimasukkan di LKP ini, oke? Masukkan di tabelnya. Oke, di mukas dulu. Udah coret. Ya, good. Nah, tuh. Di situ. Oke, good. Nah, udah selesai nggak ini ya? Cepat. Berhujung tuh. Ya. Iya. Ya, apa posisinya dia dulu ya. Jadi dirapikan di LKP ininya. Oke? Apa aja? Ah, ya, bagus ya. Bagus kalau gimana sih? Ya. Oke, udah selesai ya, tinggal dirapikan aja kan. Bagus ya, ya finish your KPD bagus, ini juga selesai ditulis. Ini tinggal dirapikan, ini tinggal dirapikan ikut. Saya bagi KPD selanjutnya lagi ya. Selesai kan? Sudah selesai. Ini juga udah selesai. Tinggal grup ini nomor 1 yuk. Wah, udah selesai. Oke. Jadi jangan be careful when you write English. Hati-hati kalau ketika menulis bahasa Inggris ya. Because salah satu huruf salah artinya, sama kayak bahasa Arab ya. Salah satu hurufnya salah artinya, memang bacanya dia sama, ya, tapi dia artinya dia berbeda-beda. Oke, contohnya. Okay, finish. Group 3 finish. Finish? Finish. Group 2 finish? Finish. Good. Oh, group 1 ini belum. Ayo, come on. Okay. Nah, after we check
LKPD 1, setelah kita cek nih LKPD 1 ya, bagaimana perkembangannya, saya cek ini tadi bagus ya. Nanti kita kerjakan LKPD 2 ya. So then we do the LKPD 2. Finish? Okay, good. Good. Nih. Oke ya. Oke, good, finish. It's good, finish. You finish. Oke. Nah, kita diskusikan ya apa yang sudah kamu kerjakan. Ya. Group 1 is ready, group 2 ready, group 3 ready. Now, first is you must compare the social function. Social function is of text. Tiap-tiap teksnya, teks 1, teks 2, teks 3. Kemudian adjektifnya. Adjektif apa aja sih digunakan itu yang kita minta ya. Teks 2, teks 1, teks 2, and teks 3. Okay, social function. What is the social function? What is the purpose of the text number 1? Sampai bisa jawab. Social function atau purpose dari teks nomor 1. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Don't be shy. Yo, oke, grup 2. Yang kuat. Tunggu. Dekat. Di belakangnya, di sampingnya itu juga apa? Nah, itu gambar-gambar tutup dulu. Oke, grup 2. Go ahead. To describe about Cristiano Ronaldo. Okay, to describe about Cristiano Ronaldo. To describe about Cristiano Ronaldo. Okay, jadi so the text one is tell us about Cristiano Ronaldo. Jadi teks pertama itu pasti memberitahu kita atau menceritakan kepada kita tentang si Cristiano Ronaldo. Okay, next, the purpose of the text number 2. Siapa bisa jawab? Siapa mau jawab? Purpose-nya jangan malu-malu, jangan ragu-ragu. Ayo, jangan kelompok 2 lagi, nanti poinnya banyak kelompok 2 nih. Kelompok 2, get one check. Kelompok 3, group 3. To describe about Twitter favorite band. Oke, bukan writer tapi writer bacanya. Oke, to describe. To describe about writer favorite bag. So the writer is tell about her or his bag ya. Jadi penulisnya menceritakan tentang apa? Tentang tas favoritnya ya kan. Bag kan tas kan? Nah, itu telling about the things. Oke, satu lagi nih. Berarti tinggal jatahnya grup 1 ini. Ya. Social function the purpose from the text number 3. Ayo. Jangan malu-malu, baca aja. Salah nggak apa-apa. Kita perbaiki kalau salah. To attract is to join to Bali. To attract us to visit Bali. Oke, ya jadi untuk menarik kita, to invite us to visit Bali katanya ya. Untuk mengundang kita dan untuk datang ke Bali. So, the text number 3 is telling about Bali, menceritakan tentang Bali. How much is bagaimana tuh si Bali itu ya kan? Bali tau nggak di mana Bali? Bali di mana? Di Indonesia ya. Bali itu terkenal. Bahkan orang luar negeri nggak tahu Indonesia, taunya apa? Taunya Bali. Ya, taunya Bali. Mau kemana? I want to go to Bali katanya. Saya mau pergi ke Bali, bukan mau pergi ke Indonesia. Malah Bali itu ada di Indonesia. Good. Oke, give applause untuk kita semua. Kasih applause. Kerjasama yang bagus, jawabannya juga bagus. Oke, next, adjective. Kata sifat. Kata sifat apa aja sih yang dipakai kamu? That you can find in the text, yang kamu bisa temukan di teks. Gak mesti semua ya, apa aja yang kamu dapatkan. Oke, the text one is about Cristiano Ronaldo. Adjective apa yang bisa kamu temukan di situ? Handsome, popular. Oke, handsome, popular katanya. Cristiano Ronaldo handsome. Handsome nggak Cristiano Ronaldo? Is Cristiano Ronaldo handsome? Ganteng nggak Cristiano Ronaldo? Ganteng. Ya, seperti Pak Andi ya kan? Gantengnya ya kan Cristiano Ronaldo. Kan Pak Andi perutnya aja gede ya kan? Oke, populer, jelas kan Cristiano populer. Cristiano Ronaldo is the best football player in the world.
ya, pemain terbaik di dunia ya. Oke, bagus. Grup 2. Kemudian adjective for the text number 2. Kata sifat untuk teks nomor 2. Ayo, siapa bisa jawab? Ini grup 3. Ayo, apa aja? Yellow, Expensive lah. Yellow. yellow, expensive, old. Oke, yellow, expensive and old. Jadi the bag is yellow, the bag is expensive, and the bag is old. Jadi tasnya itu warnanya apa? Yellow, kuning, and the bag is expensive. Expensive is related to the price. Jadi expensive itu berhubungan dengan harga. Jadi expensive murah atau mahal? Mahal, bagus. Ya, kemudian apa lagi? Old. Old is age. Old itu ya usia ya, umur ya. Old itu gimana sih? Artinya lama. Artinya apa? Lama ya. Barang lama atau barang tua ya, gitu ya. Oke, good. Thank you very much, group 3. And then the adjective of for the text number 3. Ayo pasti dengan nomor 1 nih. Beautiful, famous, lovely. Beautiful, famous, lovely. Oke, thank you. Beautiful, famous, and lovely ya. Oke, all Indonesian love Bali. Semua orang Indonesia pasti cinta sama Bali, because Bali is one of icon of Indonesia. Bali itu adalah salah satu ikonnya dari Indonesia. Bagus jawabannya. Ya, semua ada di situ. Biarpun masih ada beberapa adjektif yang tidak kamu sebutkan dari teks tersebut. Thank you. Give applause for us. Next, ya, we will kita akan mengerjakan LKPD selanjutnya, LKPD 2. This is our last LKPD in this meeting. LKPD terakhir di pertemuan ini ya. Saya kasih teksnya. Nanti kamu kerjakan juga secara berkelompok. Ya. Oke, saya bagi LKPD-nya ya. Lagi 10 lagi. Ini kemana? Rekam dulu. Oke, silakan kerjakan dengan teman kelompokmu. Ini waktunya kita nggak lama lagi ya, jadi saya batasi aja waktunya. I give you 10 minutes. Saya kasih 10 menit ya. Tuju the LKPD number 2. Dok, di pertemuan ini juga saya nilai juga. Keaktifan kamu. What time is now? Is 11:14, masih jam 11:14. Kita pulang. Oke, boleh pakai Google Classroom, boleh aja. Bacanya betul ya, jadi tugasnya apa ya? Find the generic structure from the text, identification, description-nya, kemudian about language feature and simple present tense from the text. Find in the text.
pelajar abad 21 nih boleh menggunakan teknologi. When you study, ketika kamu belajar, kamu bisa, you can use your cell phone or anything else that can find you. They can help you, to study anything. Untuk belajar apapun boleh pakai teknologi. Ya. Pause dulu. Gino, ada sama yoga. Action. Oke, finish. Oh, ini cepat kali kok. Selesai semuanya. Ya. Jadi kita dulu ya. Kita Kita diskusikan hasil kerjaan ya. Oke, apa yang pertama diminta di dalam teks tersebut? Genre strukturnya ya kan? Oke, saya minta genre strukturnya di paragraf pertama, nggak usah dibacakan, nanti kamu kumpulkan aja KPD sama saya ya. Kumpulkan aja setelah itu semua. Genre strukturnya di paragraf keberapa deh? Itu kan kayak paragraf ya kan? Description-nya di paragraf keberapa? What paragraph of this? Description-nya, identification-nya, paragraf keberapa? Oke, bisa ya? Siapa yang mau jawab? Genre strukturnya, kan ada dua tadi kan, identification and description-nya. What paragraph that tell about the identification? Oke, paragraph 1. Pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Paragraph 1 ya, paragraf 1 good. Paragraf 1 benar, pasti identification ada di paragraf awal ya, di paragraf pertama. Pasti sisanya ada berapa paragraf? How many paragraph in the text? 2. Ya, ada 1 paragraf. So, if identification in the first paragraph, jika identifikasi di paragraf pertama, so the description in the second paragraf. Betul nggak description-nya di paragraf kedua kamu jawab? Bener kan? Pasti ya. Jadi hanya ada identification and description. And then apalagi yang diminta di situ? Apalagi? Language feature-nya. Oke, apa aja itu yang ada di situ? Adjektifnya saya minta. Adjektifnya apa aja? Ayo, coba kelompok 1 adjektifnya apa aja di situ? Baca. Apa yang kamu buat? Udah jam berapa? Apa aja? Oke, good. Coba bisa lebih dijelaskan coba kelompok 2. Apa aja tuh? Oke, jadi ada good looking, famous, friendly, thin, ya kan? Itu ada beberapa adjektif yang dapat kamu temukan di teks tersebut. Oke, thank you very much. Good question. Oke, in the next meeting we will try to make mind mapping. Nanti saya kasih tahu mind mapping kayak mana ya. Mind mapping itu artinya peta pikiran atau peta konsep. Nanti menarik, nanti saya bagi link untuk apa ya namanya itu, aplikasinya ya. Aplikasi membuat mind mapping. Belajarnya kita lewat handphone, gak lagi kita pakai kertas lagi ya. Oke, please collect your LKPD from the group 1. Please kumpulkan LKPD-nya. Oke, next group 2. LKPD 1-nya mana? LKPD 1-nya? Kedua. Oke, dari buat nama grupnya. Thank you. Group 2. Group kedua. Kelompok 2. Thank you. Kelompok 3. Oke. Thank you very much. Okay, I think it's time. It's over. Waktunya sudah habis ya. We have studied about describing about thing. Oke, saya tanya nih. Do you find difficulties when you study English today? Jumpa nggak? Kamu nemukan nggak kesulitan
ketika kamu belajar bahasa Inggris hari ini? Ya. Do you find difficulties when you study English today? Nemuin nggak kesulitan? Ada nggak? Apa lah? Videonya terlalu cepat. Video terlalu cepat. Oke, video terlalu cepat ya, jadi kurang paham ya karena video cepat kali ya. Oke, nanti next time ya saya akan mengulang videonya sekali lagi gitu ya, biar kamu dapat memahami apa yang dipelajari dalam video tersebut. Oke, good, lah, bagus, sudah mau kasih pendapatnya. Oke, kita buat conclusion for study English today. Kita buat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini, what we have studied today. Ya, oke. Saya tanya nih, apa sih yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa yang dipelajari? Apa yang ini? Kita ulangi ya. Oke guys, we make conclusion what we have studied today. Kita buat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, what we have studied today, apa yang kita sudah pelajari hari ini? Oke, good. Membandingkan apa? Membandingkan social function dari beberapa teks. And then apa lagi? Tadinya menyimpulkan. Oke. Then after you study about compare the social function, kemudian menunjukkan atau menyimpulkan generic structure dari sebuah teks. Kemudian apa lagi kamu pelajari? Apa lagi? Menyimpulkan generic structure dan language feature. Oke, ya jadi itu yang kamu pelajari ya. Pertama kamu compare about social function from some text, membandingkan fungsi sosial dari beberapa teks. Bagus, kamu semua sudah bisa menjawabnya. Mungkin ada beberapa kendala tadi kan. Kemudian apa lagi? Menyimpulkan generic structure dan language feature dari sebuah teks. Bagus, thank you very much. Oke, next we will study about the same material. Kita masih bahas tentang pelajaran yang sama, yaitu tentang describing about thing. But next we will make mind mapping from a text. Jadi kita buat sebuah peta pikiran dari sebuah teks yang kita bedah. Okay guys, thank you very much for today. Ya, thank you very much for today. Thank you for your attention. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Are you happy today? Happy. Are you happy today? Happy. Thank you very much. See you in the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.